decision based on our national interest. Ya, ini memang cukup agak aneh karena akhirnya Netanyahu memutuskan untuk tidak menjadi, ya belum final ya, tapi tidak sempat mengatakan tidak jadi menyerang fasilitas nuklir dan minyaknya ya. Tetapi hari ini tangki minyaknya Iran meledak ya saudara ya. Jadi memang dunia ini penuh dengan sesumbar ya saudara ya. Orang-orang Islam ini paling gede bacotnya ya. Nanti kalau sudah kalah katanya kafir, kejam ya. Kalau sudah dihancurkan negaranya katanya gara-gara Amerika, Irak hancur. Kalau sudah dihancurkan katanya Syria hancur gara-gara Amerika. Kemarin nantang-nantang dijabanin benar itu orang Islam saudara ya. Makanya Anda kalau ada orang Islam nantang-nantang kelahi udahlah minggir aja saudara ya, karena kalau kamu menang dia nanti playing victim saudara ya. Kalau dia menang wah dia Allah Akbar diceritain kayak baru nelen tititnya naga saudara ya. baru nyepong titit naga itu teriak-teriak jejeritan itu rasanya paling hebat. Aduh Islam jadi udah dinantang-nantang udahlah minggir aja, tinggal pergi aja saudara ya. Orang edan jangan usah diurusin, orang edan balane Muhammad nggak usah diurusin saudara ya. Lah kalau begitu logikanya lagi jalan ya teman-teman. Kenapa ICC itu selalu berteriak akan menangkap Benjamin Netanyahu? Benjamin Netanyahu sudah 100 kali terbang Amerika ke Yerusalem, berapa aja negara yang dia lewati. Kenapa tuh Mahkamah Internasional itu nggak mampu menangkap dia? Yang bilang crime. Salah seorang Israel, Mossad Israel mengatakan, karena cuma Mossad Israel yang berani mau mengatakan bahwa mereka memiliki persenjataan nuklir, nanti mapnya, petanya dia akan tunjukkan secara langsung. Karena Israel ini saya senang, sifat keterbukaannya luar biasa. Mereka tidak menyembunyikan apa yang mereka lakukan gitu. Membom orang, membunuh orang, menghancurkan. Tapi di lain pihak kita kan tidak suka perang gitu. Mesir dan Indonesia diaspora luar biasa. Hari ini Iran sesumbar lagi akan menghancurkan Amerika, dan seperti biasa kakek duduk rakyat mudane saudara ya. Ya gimana begitulah orang Islam, kakek duduk rakyat mudan saudara ya. Coba kita lihat mana This is a Fox News alert. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu reportedly telling President Biden he is willing to strike Iran's military rather than oil or nuclear facilities as tensions are rising in the Middle East. Matt Finn joins us live from Tel Aviv. Matt? Ainsley, you may recall about 2 weeks ago now when Iran launched roughly 200 missiles here into Israel. Fox aired it live, really a horrifying moment. Well, since then, the world has been waiting to see how Israel will respond. The concern is that if Israel is too aggressive, the shadow war between Iran and Israel could become a full-blown confrontation. Well, now we have some insight into Israel's plan. The Washington Post reports that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu told President Biden in a phone call that Israel will strike Iranian military sites instead of oil or nuclear locations. That information signals Netanyahu might be willing to avoid greater escalation with Iran, at least for now. And he's aware that any type of strike against Iran could actually impact our U.S. elections. Netanyahu reportedly saying, "We will listen to the opinions of the United States, but we will..." Bagus ya, kami akan memperhatikan opini dari Amerika Serikat. But we will make our final decision based on our national interest. Ya, ini memang cukup agak aneh karena akhirnya Netanyahu memutuskan untuk tidak menjadi, ya belum final ya, tapi tidak sempat mengatakan tidak jadi menyerang fasilitas nuklir dan minyaknya ya. Tetapi hari ini tangki minyaknya Iran meledak ya saudara ya. Kita nggak tahu seberapa si Benjamin Netanyahu ini akan peduli dengan Amerika ya, tapi kelihatannya memang ngeri ya. Lanjut.
We'll make our final decisions based on our national interest. Also happening today here in the Middle East, we expect a United States anti-missile system called THAAD for short to arrive here in Israel. A THAAD battery, as it's called, is manufactured by Lockheed Martin. It's $1 billion defense system against missiles, and the Pentagon says sending that system here to Israel underscores our, quote, ironclad alliance with Israel. Pat ya, Thank you, guys, anti sistem anti missile yang baru ya. I'm Brian Kilmeade. Tadi katanya berapa juta dolar tadi Here itu to gila ya. subscribe to the Fox News YouTube page to catch our hottest interviews and most compelling analysis. People of Jabalia are fleeing. Ordered. Ya. Jadi memang dunia ini penuh dengan sesumbar ya saudara ya. Orang-orang Islam ini paling gede bacotnya ya. Nanti kalau sudah kalah katanya kafir, kejam ya. Kalau sudah dihancurkan negaranya katanya gara-gara Amerika, Irak hancur. Kalau sudah dihancurkan katanya Syria hancur gara-gara Amerika. Kemarin nantang-nantang dijabanin benar itu orang Islam saudara ya. Makanya Anda kalau ada orang Islam nantang-nantang kelahi udahlah minggir aja saudara ya, karena kalau kamu menang dia nanti playing victim saudara ya. Kalau dia menang wah dia Allah Akbar diceritain kayak baru nelen tititnya naga saudara ya. baru nyepong titit naga itu teriak-teriak jejeritan itu rasanya paling hebat. Aduh Islam jadi udah dinantang-nantang udahlah minggir aja tinggal pergi aja saudara ya. Orang edan jangan usah diurusin, orang edan balane Muhammad nggak usah diurusin saudara ya. Waduh serem ya. Udahlah sekarang kita ngomong-ngomong kosong aja. Ini Pak Topik besok ngajarnya hari ini bersama ini ya. Kita hari ini buat ngobrol-ngobrol ini kita mentertawakan Iran aja yang sesumbar. Kita bully aja nih ini negaranya si Khomeini ini. Negaranya orang Islam ini ya. Kita bully aja dah ini. Ini Pak Teddy dulu nih. Pak Teddy suruh ngomong dulu nih Pak Teddy. Aduh, Pak Teddy, bicara dong Pak Teddy. Ya, kita hajar saja nih. Aduh, Pak Teddy. Mana nih Pak Teddy nih? Wah, kita suruh ngomong, dah ngomong nih Pak. Shalom. Udah kita bully aja nih orang sesumbar nih, banyak bacot nih Pak Teddy. Apa kita jabanin aja Pak? Kita kirim ranjau aja Pak. Kirim ranjau darat. Ya, tentunya kawan-kawan di sini, teman-teman di sini sudah cerdas, sudah pintar. Artinya dari pendekatan kita mau melihat bahwa perbandingan pendapatan per kapita aja antara Iran dan itu pertama kalau analisis politik, analisis perang melihat dari situ ya, semua dilihat dari situ. Eskalasi yang terjadi itu Benjamin Netanyahu untuk menyerang itu pernyataan terakhir untuk menyerang Israel nanti dia tentukan untuk menyerang Iran Benjamin Netanyahu ya mengatakan nanti dia tentukan sendiri. Dia tidak akan mau mengatakan kapan karena dia dunia tahu bahwa hampir 200 drone yang ditembakkan ke Israel oleh Iran. Tetapi Israel ini masih diam. Itu dulu pertama yang dunia tahu ya. Semua militer di dunia tahu, tapi Israel ini diam. Kemudian bagaimana ada dukungan yang update sekarang, bagaimana ada dukungan kesetiaan terhadap Israel. Itu di news terbaru Jerusalem News, Anda baca di Yahoo-nya Amerika itu sama pemberitaannya seperti itu. Ini kita mau melihat kemudian pertemuan antara ada tekanan dari France dari itu terhadap, tapi tidak digubris. Macron itu menyerukan something kepada Jerusalem, tidak menggubris Benjamin Netanyahu. Emang gue pikirin begitu katanya gitu. Nah, kenapa teman-teman? Keputusan perang Israel tidak boleh ditekan oleh negara-negara besar seperti Amerika, tapi segejala itu kita telah baca bersama bahwa Amerika pun mau menekan kepada Israel, mereka tidak dengar. Istilah ceasefire itu apakah berita dari Indonesia atau lain? Yang penting konteks ini negara-negara Cina lah yang punya hak veto itu untuk menekan Israel, mereka tidak akan mendengarkannya. Mau negara Inggris lain sebagainya. Itu saya lihat kemampuan Israel
sangat luar biasa untuk mengambil keputusan decision maker itu kapan dia akan menyerang dan kapan dia akan berhenti. Semua itu ada di rahasia itu pemimpin Israel. Itu yang umum terjadi. Oleh sebab itu kita jangan mengira-ngira. Gitu. Yang saya cuma satu pandangan saya itu orang Israel punya pandangan tegak lurus. Ya, dia benar-benar bukan sempurna, tapi dia kebenaran itu dia akan sampaikan itu kapan dia akan mau menyerang. Itu yang saya kagum kepada bangsa Israel ini ya, khususnya pemerintah Israel. Nah, kemudian kita bicara angkatan perang, kekuatan perang antara Iran itu jauh sekali. Kemudian dia masa Israel punya pesawat siluman. Mengapa berita-berita berargumentasi ini kalah perang? Israel itu tidak akan kalah kalau kita logik untuk melihat itu ya. Kita mampu menganalisa kekuatan angkatan perang itu. Nah, sekarang persoalannya selalu ini muncul lagi dipaksakan supaya UNRWA itu masuk ke Lebanon. Ditolong karena ada penyerangan baru-baru ini oleh Israel, tapi itu ya, yang saya bingung itu setiap ada penyerangan Israel ke satu tempat, yang Menteri Kesehatannya Lebanon itu yang mau menyatakan berapa yang tewas. Oleh sebab itu mereka itu tidak percaya. Saya juga sendiri tidak percaya, kecuali memang Palang Merah Internasional yang dari Swiss atau Palang Merah Internasional salah satu petugas dari negara Eropa atau Amerika yang menyampaikan itu, atau Australia. Karena itu benar. Tapi kalau cuma Menteri Kesehatan Lebanon, siapa yang mendengar gitu? Itu jeleknya media-media yang sekarang ini. Oleh sebab itu media sekarang ini mereka sudah tidak akan mendengar. Berapapun yang dibom oleh Israel, mereka tidak gubris. Karena itu yang menyampaikan adalah subjek, bukan itu ya, bukan berita kebenaran. Itu yang jadi jengkel kepada beberapa pakar-pakar politik atau pengambilan keputusan itu. Ya itu yang jadi jelek. Nah, sekarang ceritanya waktu itu Israel itu kalau lakukan mereka di permukaan media mengangkat bahwa militer IDF Israel menyerang orang sipil, orang sudah tidak percaya. Karena apa? Karena si pemberontak ini menggunakan rakyat sebagai shield. Itu sudah bahasa umum. Mereka gunakan rakyat sebagai shield. Kalaupun itu begitu ya, kalaupun digunakan sebagai shield, kemudian bukan jadi shield, bagaimana persenjataan Hizbullah itu dia letakkan di tempat umum gitu. Sehingga Israel ini tahu persenjataan yang Anda sembunyikan ini di tempat umum. Setelah Israel untuk menyerang itu, mereka umumkan gitu supaya orang-orang di sekitar itu keluar karena mereka akan menyerang. Itu yang informasi yang jelas yang selalu dikatakan oleh Benyamin Netanyahu. Mereka bikin pamflet, ya kan? Benar, bagus perang terbuka. Kalau enggak dia messenger, dia kirim pesan, Anda keluar dari lokasi ini karena saya akan bom itu tempat itu. Cuma ya begitulah cara seperti dikatakan Bung Toba, perang informasi juga perlu gitu dalam itu sekarang ini dalam teknologi perang. Umpamanya contoh kan Kak Macron ini sama Benjamin Netanyahu. Media-media ini mencoba mengkonflikkan dua negara yang besar, Prancis sama Israel. Tetapi itu nggak bakal terjadi. Dulu pernah juga diadu dombakan antara Presiden Amerika dengan Benjamin Netanyahu. Tidak pernah terjadi. Oke lah, kalau begitu logikanya lagi jalan ya teman-teman. Kenapa ICC itu selalu berteriak akan menangkap Benjamin Netanyahu? Benjamin Netanyahu sudah 100 kali terbang Amerika ke Yerusalem, berapa aja negara yang dia lewati. Kenapa tuh Mahkamah Internasional itu nggak mampu menangkap dia? Yang bilang crime itu nggak mampu menangkap Benjamin Netanyahu.
beberapa lembaga besar gitu. Melainkan PBB juga ikut campur. Tapi nggak berfungsi gitu. Nah, inilah kita mau melihat kemampuan, kekuatan dari pada Israel punya kemampuan diplomasi, ya, diplomasi yang sangat kuat sekali. Walaupun dia mengatakan kemarin bahwa dia akan memudahkan kemampuan diplomasi dia, perdagangan dia, dan bidang teknologi, itu yang diharapkan daripada Benjamin Netanyahu. Ya teman-teman, akhirnya kita sampai pada kesimpulan bahwa benar-benar bahwa Israel ini adalah negara yang diberkati, tidak boleh dilawan dari sudut manapun. Ya sekarang persoalannya apakah analisa Pak Dr. Paul Sang, apakah Israel akan menyerang Iran gitu? Saya berpikir bahwa memang orang berarah ke perang nuklir, senjata nuklir lah. Tetapi itu saya yakin itu negara-negara besar sudah tahu kan di mana titik-titik senjata nuklir itu ada. Kan sekarang seorang istilah perang bintang. Kadang-kadang senjata nuklir itu sudah nggak bisa jatuh ke darat. Pas dia melambung ke udara, sudah ada drone, sudah ada senjata lain untuk menghalangi itu, barangkali akan pecah di udara gitu. Kalaupun terjadi perang nuklir gitu. Tetapi perang nuklir itu kalau terjadi siapa yang mendahuluinya? Nah, tentu negara saya bilang Iran yang mendahulunya untuk melakukan itu, bukan Israel. Saya langsung berpikir kalau itu pun perang itu kalau terjadi, ya dia bilang perang nukleus itu terjadi, yang menyerang pertama tentu Iran. Karena apa? Negara-negara di sekitar itu tidak ada apa kekuatan senjata nuklir. Tapi juga Iran ini belum tentu mempunyai persenjataan nuklir. Ya, belum tentu. Cuma ini barangkali ini sebagai proxy framing lain sebagainya bahwa dia memiliki. Tetapi boleh juga si pakar-pakar politik dunia itu mengangkat itu bahwa dia memiliki. Tetapi belum ada orang yang berotoritas benar-benar mau mengatakan dia memiliki itu. Saya coba track belum saya mau mendengar dia memiliki itu pengayaan uranium itu. Barangkali kalau bicara nuklir itu digunakan sebagai alat kesehatan atau pembangkit listrik, itu benar gitu. Itu benar untuk pembangkit listrik dan sebagainya, dan ya untuk gunakan untuk bidang-bidang pembangunan dan sebagainya, itu benar gitu. Tapi kalau untuk persenjataan belum ada kepastian gitu bahwa dia memiliki itu gitu. Kecuali ya Israel, salah seorang Israel, Mossad Israel mengatakan, karena cuma Mossad Israel yang berani mau mengatakan bahwa mereka memiliki persenjataan nuklir, nanti mapnya, petanya dia akan tunjukkan secara langsung. Karena Israel ini saya senang, sifat keterbukaannya luar biasa. Mereka tidak menyembunyikan apa yang mereka lakukan gitu. Membom orang, membunuh orang, menghancurkan. Tapi di lain pihak kita kan tidak suka perang gitu.